mukjizat Nabi SAW, Al-Quran Al-Azim. Nah, itu mukjizat yang paling agung. Tapi ternyata ada mukjizat lainnya. Tidak semua urusan agama bisa didiskusikan. Untuk berbagi sulit dan berat. Yang ke-10. 10. Pada perang Ahzab terjadi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti memperbanyak makanan yang dihidangkan oleh Jabir hingga mampu memberi makan 1.000 orang prajurit. Berita gembira berupa kemenangan atas Persia, Syam, dan Yaman, dan lain-lainnya. Nah, selama ini kita hanya tahu mukjizat Nabi SAW, Al-Quran Al-Azim. Nah, itu mukjizat yang paling agung. Tapi ternyata ada mukjizat lainnya. Seperti yang disebutkan di sini. Makanan yang hanya cukup untuk beberapa orang, nggak sampai 10. Tahu-tahu cukup untuk 1.000 orang. Batu besar yang tidak bisa pecah. Nabi SAW datang, memukulnya, pecah. Bukan hanya pecah batunya, tapi Nabi juga memberikan kabar gembira akan ditaklukkannya Romawi, Persia, dan Yaman. Dan sampai hari ini, 3 negeri ini masih menjadi negeri yang penduduknya mayoritas Muslim. Nah, lanjutkan. 11. Musyawarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 2 sahabat untuk memberikan sebagian hasil panen kurma Madinah kepada Bani Ghatafan agar mereka mau bergabung kembali. Kemudian keduanya memberikan tanggapannya kepada beliau. Dalam hal ini, kita dapat mengambil pelajaran sejauh mana ide itu dapat diterima. Apabila wahyu telah menetapkannya, maka tidak berlaku lagi ijtihad. Kedua sahabat ingin memastikan sebelum menjelaskan gagasan dan idenya. Apakah perjanjian tersebut berdasarkan wahyu dari Allah atau hanya ijtihad beliau saja yang dapat dilaksanakan atau tidak? Ketika keduanya mengetahui bahwa itu hanya ijtihad beliau saja dan bukan wahyu, baru kemudian keduanya mengemukakan pendapatnya serta argumentasinya. Begitulah seharusnya bagi kita untuk selalu tunduk terhadap ketetapan syariat, tidak menyanggahnya dengan pendapat atau ide yang hanya berdasarkan akal saja. Barakallahu fiik. Nah, di sini ada yang perlu diperbaiki ya. Ucapan agar mereka mau bergabung kembali itu diganti dengan agar mereka kembali, yakni ke negeri mereka. Ada sebuah adab dan etika yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Tatkala ada aturan agama, jalankan. Ketika ada wahyu, terapkan. Ketika ada ruang untuk diskusi, diskusikan. Tidak semua urusan agama bisa didiskusikan. Ketika memang sudah ada keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi, Sa'dan di sini 2 Sa'ad ya. Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi SAW menawarkan gagasan, maka keduanya bertanya, ini wahyu atau sekedar engkau ingin kami selamat? Enggak, ini bukan wahyu. Ini hanya pendapatku dan aku ingin kalian selamat. Mereka mengatakan enggak. Kalau engkau menginginkan kami selamat dan itu hanya pendapatmu, oh kita nggak butuh dengan itu. Dulu pada waktu kita kafir, Ghatafan itu nggak pernah makan kurma Madinah kecuali bayar. Atau mereka diundang. Ngerampas nggak ada. Kalau sekarang kita mau store upeti sama mereka. Hal itu juga membuat Nabi SAW semakin semangat. Kalau ternyata orang-orang Ansor nggak loyo. Mereka siap untuk menghadapi pasukan Ahzab. Nah, yang ke-12. 12. Kita juga dapat mengambil pelajaran tentang disyariatkannya untuk berlaku khusyuk, berdoa, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah.
Karena itu semua merupakan faktor yang dapat mendatangkan kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri banyak berdoa, menyerahkan diri dan khusyuk kepada Allah. Sebagaimana yang kita lihat dalam perang Ahzab, bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan khusyuk mengharap kemenangan dari Allah. Naam, ahibati fillah. Yang dapat menyelesaikan masalah kita itu cuma Allah. Itu harus ada dalam benak dan jiwa kita. Kita usaha, nah, kita berupaya, lakukan. Tapi yang menentukan Allah Azza wa Jalla. Di sini banyak di antara kita lupa berdoa. Nabi aja berdoa, tuh Nabi SAW. Perang Badar doa sampai selesai jatuh. Perang Uhud beliau berdoa. Perang Khandaq beliau berdoa. Mohon sama Allah Azza wa Jal. Wad-du'a huwal ibadah. Dan doa itulah ibadah sebenarnya. Apa sih beratnya kita angkat tangan meminta kepada Allah? Allah janji, ud'uni astajib lakum. Dan Allah betul, Allah berikan kemenangan. Tapi sekali lagi 24 hari menunggu, menanti, berdoa, berupaya, berjuang. Tapi doa adalah inti dari segalanya. Bagaimana ketika seorang hamba menunjukkan ketidakmampuan dia kepada Sang Pencipta, dan Allah tinggal katakan kun, selesai jadi. Maka apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina? Selain usaha yang dilakukan agar mereka tidak ditindas oleh Israel, doa. Barakallahu fikum. 13. Hadits Jabir radhiyallahu anhu, undangan makan yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh prajurit menunjukkan sejauh mana kerjasama yang terjalin di antara mereka. Tidak ada di antara mereka yang makan sendirian tanpa berbagi kepada yang lain. Mereka saling bekerja sama, bahu-membahu, mengutamakan orang lain dan berempati. Begitulah gambaran masyarakat Islam. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruhnya merasakan dampaknya berupa demam dan tidak dapat tidur. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Manusia itu bakhil. Cinta sama harta. Untuk berbagi sulit dan berat. Tapi Nabi SAW memberikan contoh. Contoh at-ta'awun wat-tasamuh. Contoh saling tolong menolong, saling membantu, saling menguatkan, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Nabi SAW mengundang sahabat untuk makan di rumah Jabir. Yang lainnya pun ketika punya makan berbagi. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Ansar ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka sendiri butuh. Bukan mereka berlebih, mereka butuh. Tapi dilihat orang lain lebih membutuhkan, sikat. Ya, butuh latihan berbagi. Orang kalau baru pertama kali bersedekah biasanya berat. Tapi lama-kelamaan akan lebih ringan. Ditambah lagi ketika dia ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fiik.